Halo, semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat, yaitu menyusun bentuk fungsi kuadrat dari permasalahan yang diberikan atau permasalahan sehari-hari, permasalahan kontekstual. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun fungsi kuadrat berdasarkan informasi-informasi yang diketahui dan bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Jadi kita di sini ada yang pertama ada menyusun rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu x-nya dan satu titik lainnya. Ya, jadi kalau misalkan ada diketahui titik potong terhadap sumbu x, kita bisa misalkan x1, dan x1, x2, dan titik lainnya kita bisa misalkan x, y. Jadi rumus yang kita gunakan adalah y sama dengan a kali x min x1 kalikan x min x2. Oke, untuk mempermudahnya atau untuk lebih memahami bagaimana penerapannya, kita bisa lihat pada contoh berikut. Oke, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di 2,0 dan 4,0 serta melalui sebuah titik 0,8. Yang pertama kita substitusikan nilai x1, x2, x dan y ke dalam rumusnya. Nah, jadi x1-nya kita ganti ya x2, x dan y sehingga jadinya 8 sama dengan a dalam kurung 0 kurang 2 kali 0 kurang 4. Kita sederhanakan 8 sama dengan a kali min 2 kali min 4. Hasilnya adalah 8 sama dengan 8A, jadi A-nya adalah 1. Setelah memperoleh nilai A, kembali kita akan substitusikan X1, X2, dan A ke dalam rumus. Kalau tadi kan X1, X2, X dengan Y. Kalau sekarang X, Y-nya jangan, ya. Jadi biarkan X dan Y. Sehingga Y sama dengan 1 kali dalam kurung X min 2 kali X min 4. Kita sederhanakan dengan kali pelangi, jadinya Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. Nah, kalau kita gambarkan jadi modelnya seperti ini bentuknya ya. Ketika ada dua buah titik potong pada sumbu X dan satu titik lainnya, maka persamaan fungsi atau grafik fungsi kuadratnya akan seperti ini. Dan bentuk rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. Oke, yang kedua adalah bagaimana menyusun rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu titik lain. Jadi kalau titik puncak, kita bisa misalkan P, Q, titik lainnya seperti tadi, kita misalkan X, Y. Maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat ditambah Q. Oke, contohnya, seorang arsitek ingin merancang sebuah gapura berbentuk lengkung menyerupai parabola. Arsitek tersebut menggambar gapura pada sebuah bidang kartesius. Diketahui puncak gapuranya berada pada koordinat 2,3 dan melalui titik 1,0. Kita akan menentukan rumus fungsi kuadratnya berdasarkan ilustrasi tersebut. Jadi di sana kita sudah tahu titik puncaknya 2,3. Jadi kita substitusikan P, Q dan titik lainnya X, Y ke dalam rumus. Sehingga jadinya kita mendapatkan A-nya sama dengan 3. Selanjutnya kalau kita sudah memperoleh nilai A, kembali kita substitusikan P, Q, dan A-nya. Jadi X sama Y-nya yang terakhir tidak usah lagi ya. Sehingga jadinya adalah Y sama dengan min 3 kurung buka X min 2 kuadrat ditambah 3. Kita sederhanakan dulu ini. Ya, yang jadi pangkat 2 ini kita kali pelangi. Sehingga jadinya min 3 kurung buka X kuadrat min 4X tambah 4 ditambah 3. Min 3-nya kita masukkan dulu, kita kalikan pelangi ke dalam kurungnya. Sehingga kita buka kurungnya. Hasil terakhirnya Y sama dengan min 3X kuadrat ditambah 12X. Ini min 3 kali 4 kan min 12. Min 12 ditambah 3 adalah min 9. Jadi bentuknya adalah ini. Kalau kita gambarkan jadi seperti ini ya. Jadi yang diketahui adalah titik puncaknya satu dan titik yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah menyusun rumus fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda. Jadi kalau ada 3 titik yang berbeda, kita misalkan titiknya adalah x1, y1, x2, y2, dan x3, y3. Nah, kita substitusikannya ke dalam bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, sebagai contoh, permainan sepak bola tidak luput dari gerakan menendang bola. Tendangan jarak jauh menghasilkan bola yang arah geraknya membentuk kurva atau parabola. Jika kurva tendangan tersebut memiliki koordinat 0,-5, min 1,0, dan 1,-12, tentukan fungsi kuadratnya. Nah, ini kan titik-titiknya tidak ada yang seperti ciri khas dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya yang pertama tadi kan memotong di sumbu X ya, artinya ada berapa koma 0 atau x, 0. Sedangkan yang di sini yang koma 0 cuma ada 1. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 adalah diketahui titik puncaknya. Nah, di sini tidak ada yang dikatakan yang mana sebagai titik puncak. Berarti kita tidak bisa menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua. Sehingga kalau sudah ada 3 titik koordinat yang bebas seperti ini, kita harus substitusikan ke dalam bentuk umum dari fungsi kuadrat. Oke, jadi setelah kita substitusikan, yang pertama adalah 0,5, kita substitusikan, kita ganti X-nya 0, ganti Y-nya min 5, kita dapatkan nilai C-nya adalah min 5. Kemudian persamaan yang tadi, C sama dengan min 5, ya kita bisa masukkan juga ke dalam
titik yang kedua min 1,0 ya, kita masukkan X-nya ganti min 1, Y-nya ganti 0, dan C-nya diganti dengan min 5. Sehingga kita dapatkan persamaan baru A sama dengan B ditambah 5. Kemudian yang titik ketiga belum, ini ketiga kita masukkan lagi ya, 1, min 12, sehingga hasilnya adalah min 12, jadikan Y, X-nya jadikan 1, sehingga kita dapat min 12 sama dengan A ditambah B min 5. Sedangkan tadi di persamaan kedua kita dapat ya, A-nya adalah B tambah 5. Nah, kita substitusikan lagi, B tambah 5 ditambah B min 5. Kita sederhanakan, sehingga B-nya kita dapatkan min 6. Kalau C sudah dapat, B sudah dapat, tinggal kita mencari nilai A. Nilai cari A kita dapatkan dengan masukkan B-nya aja nilainya min 6 ya, sehingga A-nya sama dengan min 6 ditambah 5. Jadi A-nya adalah min 1. Kalau sudah A, B, dan C sudah diketahui, tinggal kita substitusikan ke bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat min B tambah BX ditambah C. A-nya ganti dengan min 1, B-nya ganti dengan min 6, C-nya diganti dengan min 5. Jadi kalau kita gambarkan tendangan bola itu ya kira-kira bentuknya akan seperti yang kurva ini. Jadi titik-titik yang tadi adalah titik-titik yang sembarang, artinya yang dilalui oleh grafik parabola atau grafik fungsi kuadratnya. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran yang lainnya.